Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya di pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengawali pagi ini dengan ibadah yang mulia di sisi Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, karena tidak semua manusia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengawali pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah. Maka ini nikmat yang patut untuk kita syukuri dan nikmat yang patut untuk kita lestarikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita selepas melaksanakan salat subuh, kita duduk bersama sembari menunggu datangnya waktu syuruk. Kita mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran, beberapa sabda-sabda Nabi SAW yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat dari surah yang ada di dalam juz amma, yaitu surah Al-Alaq. Insyaallah semua yang hadir di sini banyak yang hafal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Surah Al-Alaq merupakan surah Makkiyah. Sebagaimana kita ketahui, 5 ayat pertama surah Al-Alaq adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Maka sudah pasti surah Al-Alaq disebut dengan surah Makkiyah. Coba kita tes lagi, apa definisi surah Makkiyah dan apa definisi surah Madaniyah? Angkat tangan jemaah. Apa yang dimaksud surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Ya. Iya, Madaniyah. Naam, barakallahu fiik. Ini yang definisi yang tepat. Surah Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW,
Sebaliknya surah Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun pasca hijrahnya Nabi SAW. Jadi tidak seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang bahwa surah Makkiyah artinya surah yang turun di kota Mekah, surah Madaniyah surah yang turun di kota Madinah. Ini keliru, ini salah ya, karena tidak berkaitan dengan tempat namun berkaitan dengan waktu turunnya. Bagaimana turunnya? Kisah turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dan kita tahu namanya turunnya surat itu nggak mesti lengkap ya, nggak mesti komplit diturunkan kepada Nabi utuh satu surat, itu nggak mesti. Terkadang yang diturunkan kepada Nabi SAW hanya beberapa ayat saja. Kemudian ayat-ayat setelahnya itu turun belakangan. Karena Nabi SAW beliau yang bertugas memerintahkan kepada para sahabat untuk meletakkan ayat ini di surat ini, meletakkan ayat ini di surat ini, menunjukkan bahwa turunnya surat kepada Nabi SAW itu tidak satu kesatuan, tapi turunnya terpisah-pisah. Seperti surah Al-Alaq 5 ayat pertama itu turun lebih dahulu kepada Nabi SAW. Kemudian baru setelahnya beberapa tahun setelahnya baru ayat-ayat yang lain dari surah Al-Alaq. Turunnya 5 ayat pertama di dalam surah Al-Alaq ini berkaitan dengan awal mula Nabi SAW diangkat sebagai Nabi. Jadi beliau diangkat sebagai Nabi dengan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau beliau diangkat sebagai Rasul dengan surat apa? Ada yang bisa tahu, jamaah? Beliau diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, surah Al-Alaq. Nah, beliau diangkat sebagai Rasul dengan surah Ya ayyuhal muddathir, ya, dengan surah Al-Muddathir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ya, maka dibedakan beliau menjadi nabi dengan surah Al-Alaq dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddathir. Tapi yang kita baca di sini adalah beliau ketika diangkat menjadi nabi. Tapi kalau Anda membaca Sahih Al-Bukhari, maka di awal-awal kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang pertama dicantumkan atau bab yang pertama dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala adalah bab tentang awal mula turunnya wahyu dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Awal kali Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuknya berupa mimpi-mimpi yang baik, ya, berupa mimpi-mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla fa illa ja'at mithla falaqis subuh. Beliau tidaklah mendapatkan mimpi melainkan mimpi itu sangat terang benderang seperti terangnya fajar di waktu subuh. Jadi beda sama mimpinya kita ya. Kita kalau mimpi itu terkadang nggak jelas. Ya, mimpinya kita kan kadang nggak jelas. Bangun-bangun itu ngapain saya mimpi tadi, pergi ke rumahnya fulan, terus ketemu sama fulan. Terkadang mimpi kita alur ceritanya nggak jelas. Tapi kalau Nabi SAW mimpi itu seperti kenyataan. Beliau mengalami mimpi benar-benar seperti dalam kehidupan nyata. Tsumma hubbiba ilaihil khala'. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW dijadikan suka menyendiri. Ya, Nabi kemudian punya hobi baru, tiba-tiba punya hobi baru, suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nabi memilih tempat yang bernama Gua Hira untuk menyendiri. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawati adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Nabi suka menyendiri di situ ketika malam hari. Nabi beribadah. Ya, di situ Nabi SAW beribadah. Dengan cara apa beribadah? Dengan tafakkur,
dengan merenungkan beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun memang belum turun syariat ketika itu. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama, Nabi beribadah di Gua Hira dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi terakhir yang diutus di Mekah siapa? Ibrahim alaihi salam. Intinya Nabi SAW merenungkan tentang keagungan Allah, merenungkan tentang kekuasaan Allah. Nabi menyendiri karena di kota Mekah sudah rusak luar biasa. Ya, kalau Anda melihat Gua Hira ini menghadap ke Ka'bah. Di situ Nabi SAW disebutkan bahwa beliau ini melihat Ka'bah penuh dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ada berapa berhala di situ? Jumlahnya ada berapa berhala di situ? Seperti jumlah hari dalam setahun. 360 berhala di sekitarnya Ka'bah itu loh. 360 berhala di situ. Maka Nabi merenungkan, Nabi melihat perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy yang luar biasa, kesyirikannya, kemudian juga perzinahan, kezaliman, ya, kemudian belum lagi ribanya dan yang lainnya. Nabi SAW merenungkan itu semua, dan Nabi ingin menyendiri dari hiruk pikuk kota Mekah. Nabi SAW beberapa hari di Gua Hira, gak mulai-mulai, gak pulang-pulang, sampai ketika perbekalannya habis, Nabi kembali pulang ke rumah. Nabi kembali kepada istrinya Khadijah ketika itu. Wa yatazawwadu lidzalik, Nabi mengambil bekal lagi. Tsumma yarji' ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Nabi kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal, terus berangkat lagi ke Gua Hira. Ya, dan Khadijah istri yang solehah, nggak marah kepada suaminya. Bang, kemana saja bang? Mulai mek njupuk bekal tok budal maneh, gitu. Enggak. Ya, Khadijah adalah istri yang baik kepada Nabi SAW. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak faqala iqra. Kemudian singkat cerita, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam menemui Nabi SAW di Gua Hira. Ya, wallahu a'lam, kata para ulama, Jibril ketika datang kepada Nabi SAW ala suratil insan, dengan rupa manusia, bukan dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk manusia. Kemudian datang malaikat mengatakan kepada Nabi SAW, Iqra, ya, bacalah. Kemudian Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Nabi mengatakan, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Maka Jibril kemudian memegang aku dan memeluk aku dengan sangat kencang sekali, sampai-sampai Nabi SAW kesusahan untuk bernafas. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Faqala iqra, Jibril mengulangi lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari, kata Nabi, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Diulangi lagi sama Jibril, Nabi dipegang, kemudian dipeluk dengan sangat erat, kemudian dilepaskan. Kemudian Jibril membaca firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Rabbmu adalah Rabb yang sangat karim, sangat baik, sangat dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Ya, kemudian dibaca oleh Jibril alaihi salam. Setelah mendapatkan 5 ayat ini, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduh, Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar. Nabi pulang dalam keadaan gemetar. Ini
peristiwa yang luar biasa jamaah. Antum gimana tahu-tahu? Ya nggak mungkin sih antum kayak gitu. Anda gimana tahu-tahu misalnya di suatu tempat yang ya menyendiri di situ, tiba-tiba didatangi oleh sesosok makhluk, kemudian mengatakan Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini pengalaman yang luar biasa. Belum pernah Nabi SAW mendapatkan pengalaman seperti ini. Tapi sebelum kita melanjutkan kisah ini, di sini ada pelajaran bahwa kenabian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dapat kenabian, diangkat sebagai nabi, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha dari manusia itu. Tidak ada menjadi nabi lewat proses usaha. Kalau jadi presiden, kalau jadi pejabat, ya dengan proses usaha. Tapi menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, itu tidak dengan proses usaha, tapi dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha mengetahui kepada siapa risalah ini dia jadikan, dia berikan. Artinya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Al-Hajj Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih rasul utusannya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenabian itu didapatkan dengan pilihan Allah, bukan dengan usaha. Nah, ini membantah pemikiran orang-orang filsafat, di antaranya yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Ya, pernah tahu orang namanya Ibnu Sina? Ditokohkan oleh sebagian orang. Ini banyak dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Sina, tokoh filsafat terkemuka. Apa kata Ibnu Sina? Ibnu Sina mengatakan an-nubuwah amrun muktasab. Kenabian itu didapatkan dengan cara diupayakan. Makanya Nabi SAW kata dia, sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi berusaha dengan cara menyendiri di Gua Hira. Kata dia, Nabi menyendiri di Gua Hira adalah usaha Nabi untuk mendapatkan kenabian. Nah, ini keliru. Nabi nggak ada niatan supaya diangkat menjadi nabi. Beliau nggak ada tujuan ketika menyendiri di Gua Hira, tujuannya adalah supaya didatangi sama Jibril, nggak ada. Nabi tujuannya menyendiri di Gua Hira untuk apa? Tafakkur, untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan diri dari kerusakan-kerusakan yang ada di kota Makkah. Nggak ada pikiran Nabi SAW supaya diangkat menjadi nabi, itu nggak ada. Dan nabi-nabi yang lain juga gitu jamaah. Nabi Isa alaihissalam dari kecil sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah jadikan Nabi Isa berbicara. Gitu kan? Ada dalam surah Maryam. Nabi Isa alaihissalam mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ketika masih kecil itu, Nabi Isa mengatakan aku adalah Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, didatangkan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi. Apa usahanya Nabi Isa? Saya cilik loh ini. Kok bisa dia dikatakan sebagai nabi? Katanya nabi itu harus dengan usaha. Ternyata tidak. Nabi memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua mendapatkan kenabian dengan pilihan Allah, bukan dengan usaha. Ya, maka sekali lagi ini membantah pemikiran orang-orang filsafat, diantaranya yang didengungkan oleh Ibnu Sina. Ya. Kita lanjutkan. Nabi SAW pulang dalam keadaan gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Nabi datang kepada Khadijah, kemudian Nabi mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Khadijah pun langsung menyelimuti Nabi SAW sampai Nabi tidak ketakutan. Itu istri itu harus kayak gitu ya. Ketika suaminya pulang dalam keadaan gelisah,
dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sedih. Mungkin dia di jalan atau ketika kerja, ketika di kantornya ada suatu masalah. Jangan tambah diberi masalah ketika di rumah. Terkadang sebagian istri, suaminya pulang dalam keadaan stres, dalam keadaan sumpek, ya mungkin di jalan macet atau mungkin di kantornya ada masalah dan yang lainnya, bukannya malah menghibur suaminya, justru tambah nyumpeki suaminya. Ya, ini tiru Khadijah. Langsung beliau menenangkan suaminya. Faqala li Khadijah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, mali wa akhbarahal khabar laqad khashitu ala nafsi. Nabi menceritakan kepada Khadijah kisah yang beliau alami di Gua Hira. Kemudian Nabi bertanya kepada Khadijah, mali, ada apa aku? Laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Nabi khawatir kalau dia ini sudah gangguan jiwa, ya sudah gila, karena melihat fenomena yang luar biasa seperti itu. Nabi mengkhawatirkan atas kesehatan dirinya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah menenangkan suaminya. Ya, Khadijah menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan dirimu. Dibesarkan hati suaminya, dihibur suaminya. Ya, kalau sebagian istri di zaman sekarang gimana? Suaminya sumpek pulang ke rumah, iya kamu sih mas, memang salahmu itu, makanya tak ojo ngono. Kalau tak kandani ngono iku, tambah disumpeki, bukannya malah dihibur, tambah dijulungupno gitu. Enggak. Ya, tugas seorang istri menghibur suaminya ketika suaminya pulang dalam keadaan gundah gulana. Ini pelajaran rumah tangga ya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Dihibur oleh Khadijah, wahai Muhammad, sungguh gak mungkin Allah itu menghinakan dirimu. Sungguh kau adalah orang yang rajin menyambung tali silaturahim. Kau adalah orang yang suka memikul beban orang lain. Kau adalah orang yang suka memberi kepada orang lain, dan kau gemar membantu orang lain, memuliakan tamu. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Intinya kata Khadijah, masa sih orang sebaik kau gini dihinakan sama Allah? Masa orang sebaik kau dijadikan gila sama Allah? Ini kata Khadijah. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah wa kana amran tanassara fil jahiliyah. Maka kemudian Khadijah mengajak suaminya Nabi SAW, diajak kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, ya sepupunya misanannya Khadijah. Waraqah bin Naufal dia adalah seorang Nasrani, tapi Nasrani yang masih asli di atas agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia adalah orang Nasoro yang masih di atas agamanya Nabi Isa alaihissalam. Artinya masih berpegang dengan ajaran Nabi Isa yang murni, bukan Nasoro kayak sekarang. Nyembah 3 Tuhan. Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, bukan. Tapi ini masih asli ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Waraqah bin Naufal ini dia itu ahli Injil. Dia sering menyalin kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallahu an yaktub. Ya, dia suka menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Tapi kondisinya ketika didatangi oleh Khadijah dan Nabi SAW, dia ini sudah tua renta, saking tuanya sampai matanya sudah buta, saking tuanya itu. Faqalat lahu Khadijah, karena dia ini orang yang
ahli kitab, maksudnya dia ini paham kitab nabi-nabi sebelumnya, maka didatangi sama Khadijah. Khadijah berkata, ya bna ammi isma' min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi madza tara. Kata Khadijah kepada Waraqah, wahai sepupuku, coba dengarkan apa kata saudaramu ini. Maksudnya apa kata Muhammad ini. Coba dengarkan dulu apa kata Muhammad ini. Maka Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, apa yang kau lihat tadi? Ya, apa yang kau saksikan tadi? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi pun mengabarkan, menceritakan kepada Waraqah bin Naufal tentang peristiwa yang beliau alami di Gua Hira itu. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi nazalahu Allahu ala Musa. Itu yang ketemu sama engkau di Gua Hira, dia adalah namus yang sama turun, yang juga turun kepada Nabi Musa dulu. Ya, namus ini nama lain dari Jibril alaihissalam. Jadi Jibril punya nama-nama yang lain. Ada ar-ruh, tanazzalal malaikatu war-ruh. Ya, ar-ruh itu nama lain dari Jibril alaihissalam. Ar-ruhul amin, ya, ar-ruhul qudus, itu nama-nama lain dari Jibril alaihissalam. Juga namus, ya wallahu a'lam, ini mungkin dalam bahasa Bani Israel. Kata Waraqah bin Naufal, itu yang ketemu sama engkau di Gua Hira, dia adalah namus yang juga Allah turunkan dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jad'a, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Duhai seandainya aku masih kuat, kata Waraqah bin Naufal. Coba aku masih muda, masih seger buger, seandainya aku masih hidup kelak ketika nanti kaummu akan mengusir engkau. Ini Waraqah memberitakan suatu berita yang memang Waraqah ketahui. Begitulah nasib setiap nabi dan rasul, atau nasib orang-orang yang memegang kebenaran pasti akan diusir. Ini Waraqah bukan ngeramal, bukan, tapi ini namanya sunnatullah. Apa sunnatullah? Hukum sebab akibat, jamaah, bukan ngeramal. Sama seperti misalnya Anda mengatakan, kalau kau nggak makan nanti kau sakit. Ini ngeramal, bukan? Bukan, ini memberitakan hukum sebab akibat. Memang kalau nggak makan ya sakit. Iya, ini mengabarkan hukum sebab akibat. Maka demikian juga Waraqah bin Naufal mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa engkau nanti akan diusir sama kaummu. Nabi SAW ketika mendengar ini heran. Nabi mengatakan, awa mukhrijihum, apakah benar aku akan diusir oleh mereka? Kenapa Nabi bertanya seperti ini? Karena selama ini Nabi SAW itu dicintai atau dibenci sama orang-orang Mekah? Dicintai, jemaah. Luar biasa Nabi dicintai, bahkan sampai dijuluki dengan apa? Al-Amin. Dicintai luar biasa oleh orang-orang Mekah. Nabi heran, loh kok bisa mereka mengusir saya? Saya dicintai luar biasa, dikagumi luar biasa, dielu-elukan luar biasa, kok bisa mereka mengusir saya? Kata Waraqah bin Naufal, "Na'am, iya, mereka akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidaklah ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Jadi yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu pasti akan dimusuhi, jemaah. Ini bukan cuma nasibnya Nabi, tapi orang-orang yang semisal dengan Nabi, yang berusaha atau mereka-mereka yang membawa ajarannya Nabi SAW juga pasti akan dimusuhi. Dan itu realita yang ada. Seorang yang membawa sunnah, yang membawa ajaran Nabi yang murni, sunnah Nabi yang murni, yang bebas dari bid'ah-bid'ah, dimusuhi nggak? Dimusuhi. Disebut Wahabi, disebut radikal, disebut keras,
intoleran, diusir, didemo dan yang lainnya. Ini hak. Membawa ajaran Nabi, siap-siap untuk dimusuhi. Bukan berarti kita mencari musuh, bukan. Tapi memang ini side effect, efek samping dari kita berpegang dengan ajaran Nabi yang murni, pasti akan dimusuhi, pasti akan diganggu. Besarnya gangguan atau kecilnya gangguan tergantung sejauh mana kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi tersebut. Semakin kuat Anda berpegang dengan ajaran Nabi, semakin kuat Anda memegang ajaran Nabi, maka semakin kuat pula gangguannya kepada Anda. Tapi kalau Anda megangnya setengah-setengah, kadang dicekel, kadang dicul, kadang dipegang, kadang dilepas, nah ini gangguannya enggak sedahsyat yang tadi. Ya. Maka ini merupakan sunnatullah yang harus dipahami oleh seseorang yang berusaha untuk meniti berpegang dengan jalan Nabi SAW, siap-siap dimusuhi. Bukan berarti kita ini, wah ini dimusuhi berarti enggak hikmah. Lihat fulan itu, ake musuhi, berarti dia itu enggak bijak dakwahnya, berarti dakwahnya dia itu salah. Loh, belum tentu. Banyak musuh tidak menunjukkan bahwa dia enggak bijak dalam berdakwah, belum tentu. Nabi kurang bijak apa jamaah? Hah? Siapa yang lebih bijak dakwahnya daripada Nabi SAW? Nabi orang yang paling bijak, orang yang paling fasih, orang yang paling baik dalam berdakwah. Tapi apakah beliau nggak punya musuh? Tetap punya musuh. Bahkan musuh beliau dari dalam keluarga beliau sendiri, jamaah. Bukan cuma dari luar, musuhnya Nabi itu dari kalangan internal keluarga Nabi SAW sendiri. Ini menunjukkan sunnatullah yang wajib untuk seorang pahami agar dia ini nggak kecewa. Kadang orang itu kecewa, waduh, dhisik dulu sebelum saya kenal sunnah, saya ini disenangi banyak orang. Tapi ketika saya mulai mengenal sunnah, mulai berpegang dengan sunnah, kok saya dibenci sama orang-orang, kok mulai teman-teman saya menjauh kepada saya. Nah ini gak usah heran, biasa, itu seleksi alam jamaah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memisahkan Anda dari teman-teman yang memang buruk pengaruhnya bagi Anda, dan Allah akan menggantikan dengan teman-teman yang sama-sama meniti jalan menuju surga, sama-sama berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Itu seleksi alam. Ya, nggak usah sedih. Nah, kita lanjutkan. Wa in yudrikani yaumuka ansaraka nasran mu'azzaron. Kata Waraqah bin Naufal, ya, wa in yudrikani yaumuka la ansurannaka nasran mu'azzaron. Kalau seandainya aku masih hidup di hari ketika kau diusir, ketika kau dimusuhi, ketika kau disakiti, kalau aku masih hidup ketika hari itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa. Tapi ternyata nggak lama Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Nggak lama setelah ketemu sama Nabi ini, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam, para ulama khilaf apakah Waraqah bin Naufal termasuk sahabat Nabi SAW atau bukan sahabat Nabi SAW. Ada khilaf di antara para ulama, tapi wallahu a'lam yang rajih Waraqah bin Naufal termasuk di antara sahabat Nabi SAW. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali tafsir dari surah Al-Alaq. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, Nabi dipeluk erat, ya, kemudian dilepaskan kembali. Apa tujuannya Jibril kok memeluk Nabi SAW dengan sangat kencang? Kata para ulama, Jibril melakukan demikian tujuannya adalah untuk menegaskan kepada Nabi bahwa peristiwa yang dia alami itu bukan mimpi. Ya, peristiwa yang dialami oleh Nabi itu bukanlah mimpi, karena dipeluk dengan sangat kencang sekali. Makanya kita ini kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan,
itu biasanya kita mencubit diri. Sakit nggak? Kalau sakit, wah ini berarti bukan mimpi ini. Tapi kalau ternyata nggak sakit, wah ini mimpi berarti ini. Kan gitu kan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Punya istri 4 gitu. Wah gitu. Dicubit, wah ternyata nggak sakit. Ya, mimpi berarti gitu kan. Ini kenapa Jibril memeluk erat Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Dan Nabi menjawabnya, wa ma ana biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Dan memang Nabi SAW ini adalah orang yang ummi, orang yang buta huruf. Dan ini bukan aib jamaah. Sebagian orang, kita lihat sebagian penceramah, sebagian dai, mereka merasa kalau Nabi dikatakan buta huruf, ini tuduhan dusta kepada Nabi, ini celaan kepada Nabi SAW. Kok bisa Nabi dikatakan buta huruf? Ini menghina Nabi SAW, penistaan agama dan yang lainnya. Masya Allah. Maka dijawab oleh para ulama, Nabi disifati sebagai orang yang buta huruf, orang yang ummi, itu berdasarkan dalil. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menegaskan. Dalam surat Al-A'raf misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu bikalimati. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul yang dia merupakan seorang nabi yang ummi. Apa artinya ummi? La yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa kita katakan juga itu bukan aib, itu bukan suatu celaan kepada Nabi SAW? Karena sifat Nabi sebagai orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, justru itu untuk menguatkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa Nabi yang nggak bisa, Muhammad yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa mendatangkan kalimat-kalimat yang luar biasa secara sastranya? Kan ayat-ayat Al-Quran kan secara bahasa sastra itu luar biasa, melampaui syair-syair yang ada di zaman tersebut. Kalau Nabi bisa baca, Nabi bisa nulis, nggak heran orang-orang, iya memang pinter dia baca, memang dia pinter nulis. Makanya dia menulis ayat itu dari tulisannya sendiri, bukan dari Allah, ngaku-ngaku saja dia dari Allah. Kalau Nabi bisa baca, maka nanti akan ada tuduhan bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi SAW itu nyontek dari kitab-kitab sebelumnya, nyontek dari kitab Injil, nyontek dari kitab Taurat, karena Nabi suka baca kitab Injil, kitab Taurat, kemudian dicuplik, kemudian dijadikan sebagai ayat Al-Quran. Akan ada tuduhan seperti itu. Tapi manakala Nabi SAW itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa mendatangkan ayat-ayat yang luar biasa, berarti tidak lain tidak bukan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hikmah kenapa Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu untuk menguatkan Al-Quran yang beliau bawa. Ada khilaf di antara para ulama, apakah Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis ketika awal-awal wahyu turun, kemudian setelahnya Nabi belajar membaca dan belajar menulis? Maka khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih kuat, yang lebih rajih, Nabi sampai wafatnya tetap ummi. Ya, Nabi sampai wafatnya tetap buta huruf. Ya, dan sekali lagi itu bukan aib. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Ankabut ayat 48, kata Allah, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Kata Allah, dan engkau wahai Muhammad sebelumnya engkau enggak pernah membaca kitab apapun. Ya, sebelum kau diangkat menjadi nabi, kau enggak pernah membaca kitab apapun, karena kau enggak bisa baca memang. Dan kau nggak pernah menulis apapun dengan tangan kananmu. Kau nggak bisa baca, nggak pernah membaca, dan nggak pernah menulis apapun.
Seandainya kau bisa membaca, seandainya kau bisa menulis, maka orang-orang yang di atas kebatilan akan meragukan Al-Quran yang kau bawa, ya, akan membuat syubhat. Oh, ini ayat Al-Quran ini karena Nabi memang Muhammad ini memang rajin baca, makanya dia banyak referensi, kemudian dijadikan sebagai ayat, katanya ngaku-ngaku dari Allah. Tidak, Nabi nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini lihat betapa agama kita ini benar-benar mementingkan ilmu jamaah. Sampai ayat pertama kali yang turun kepada Nabi SAW adalah perintah untuk membaca, dan kita tahu membaca ini adalah pintunya ilmu. Bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Kata para ulama, maksudnya dengan nama Rabbmu adalah musta'inan bidzalik, yaitu dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu. Jadi kalau diartikan Iqra bismi rabbika, maknanya adalah Iqra musta'inan bi rabbika. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu. Meminta pertolongan kepada Allah salah satunya adalah dengan nama-namanya, bismi rabbika, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyebut nama Allah azza wa jalla. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak hanya membaca saja kita minta tolong kepada Allah, itu bukan cuma ketika mau baca saja, tapi semua aktivitas-aktivitas kita, baik itu aktivitas yang ringan ataupun aktivitas yang berat, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Mau makan, ya, mau minum, ya, mau pakai sendal, apapun aktivitas kita, minta pertolongan kepada Allah, minimal mengucapkan bismillah. Ya, sebelum beraktivitas ucapkan bismillah. Tapi kalau ada doa yang khusus dibaca ketika melakukan suatu pekerjaan itu, ada doa dari Nabi SAW, maka lebih baik membaca doa itu. Ya, tapi kalau memang Ustadz gak hafal doanya, minimal bismillah. Minta pertolongan, jangan sombong. Alah ngombe ini doa masuk mau coba bismillah. Iya. Mau minum gini saja masa minta tolong kepada Allah? Naam. Siapa yang menjamin kalau Anda bisa minum, tahu-tahu tangan Anda dijadikan lumpuh sama Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa minum? Bisa. Tahu-tahu dijadikan stroke, mulutnya metot, nggak bisa minum. Maka dalam segala aktivitas minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta, yang menciptakan. Tidak disebutkan apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan, tapi tidak disebutkan di ayat yang pertama ini apa yang diciptakan oleh Allah. Maka dalam bahasa Arab, kalau objek tidak disebutkan, maka berarti itu mencakup keumuman. Maksudnya Allah menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu. Maka apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya adalah makhluk ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ciptaan Allah, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, ya, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Baru di sini lebih dikhususkan lagi apa yang diciptakan oleh Allah, yaitu Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu bentuk jamak plural dari alaqah. Ya, apa itu alaqah? Segumpal darah. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu, tapi kenapa kok dikhususkan di ayat yang kedua ini Allah menciptakan manusia?
sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia itu. Karena Allah memuliakan manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia. Allah memuliakan Bani Adam, makanya Allah sebutkan penciptaan di sini khusus penciptaan manusia. Bukan penciptaan langit dan bumi, bukan penciptaan hewan, bukan penciptaan jin, tapi yang diciptakan, yang dikhususkan penciptaan manusia. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, Anda akan dapati berbeda-beda. Allah mengatakan misalnya, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari lumpur, ya lumpur yang jemek, kemudian dibentuk menjadi manusia. Di ayat yang lain di surah Al-Mu'minun misalnya, atau tadi di surah Ar-Rahman, Allah mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan manusia dari lumpur yang seperti tembikar. Di ayat yang lain Allah sebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari nutfah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah, air mani yang dimuncratkan bahasa kita. Iya. Kenapa kok beda-beda? Ada yang Allah menyebutkan min turab. Ya, tsumma khalaqnahu min turab. Kemudian kami ciptakan manusia dari pasir atau debu atau tanah. Dalam ayat yang lain diciptakan dari tin. Sebagaimana iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tin. Apa tin? Tanah. Loh kok beda-beda? Kan gitu kan? Katanya diciptakan dari debu, diciptakan dari turab, diciptakan dari tin, diciptakan dari sol-sol, kal-fakhar, diciptakan dari min hama'in masnun, diciptakan dari nutfah. Ayat ini justru mengatakan diciptakan dari alaq, dari alaqah. Baik, kenapa kok beda-beda jemaah? Apakah berarti Al-Quran kontradiksi? Satu dengan yang lain kontradiksi? Yang benar diciptakan dari apa ini? Dari semuanya yang tadi kita sebutkan, dari pasir, dari tanah, dari lumpur, ya, dari air mani, dari segumpal darah. Yang benar yang mana? Hah? Semuanya benar, nam. Kalau nggak paham, benarkan dulu, semuanya benar. Karena semuanya datang dari siapa ini? Informasinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya ayat-ayat Al-Quran tidak ada kontradiksi sama sekali. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya itu bukan dari Allah, maka pasti mereka akan mendapati ada banyak perselisihan di dalamnya. Kalau bukan dari Allah, berarti kalau dari Allah ada perselisihan? Nggak ada. Tapi memang berselisih, Ustaz. Nah, sebagian kita gitu. Sebagian ayat mengatakan dari tanah, ayat lain mengatakan dari lumpur, ayat lain mengatakan dari air mani, ayat lain mengatakan dari segumpal darah. Kan berselisih namanya. Enggak, itu sampean yang belum paham. Ya, itu Anda yang belum paham. Maka kata para ulama, Allah ketika berbicara tentang penciptaan manusia dari tanah, ya, ketika Allah menceritakan manusia diciptakan dari tanah atau dari lumpur, itu Allah berbicara ketika penciptaan, proses penciptaan manusia pertama. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam awal kali diciptakan dari tanah, kemudian diberi air, kemudian menjadi
lumpur yang hitam baru kemudian dibentuk. Sedangkan Allah ketika berbicara manusia diciptakan dari nutfah, dari air mani, kemudian dari segumpal darah. Ini Allah berbicara tentang manusia-manusia setelah Nabi Adam alaihi salam, yang proses penciptaannya itu dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah di dalam rahim ibunya. Maka dilihat dari sudut mana penciptaan manusia yang sedang diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita misalnya, saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Saya berangkatnya dari Surabaya itu lewat Perak. Ya, saya berangkatnya dari Surabaya lewat Perak. Saya mulai perjalanannya dari Perak. Kemudian saya cerita kepada orang lain, saya kemarin ke Jakarta, saya berangkat dari rumah. Saya berangkat dari rumah langsung ke Jakarta. Kok beda? Yang satu mengatakan saya berangkat dari Perak, yang satu mengatakan saya berangkat dari rumah. Dari sisi apa? Dari sisi masuk tolnya. Saya lewat tol itu masuknya lewat tol Perak. Tapi ketika saya menceritakan kepada orang lain saya berangkat dari rumah, maknanya adalah saya dari rumah langsung berangkat, nggak pakai mampir-mampir. Nggak pakai mampir ke rumah fulan, nggak pakai mampir ke sini, nggak, langsung dari rumah budal langsung nang Jakarta. Ada dua informasi yang berbeda tapi maknanya sama, dilihat dari sudut mana. Namanya orang ke Jakarta, ada yang masuk lewat tol Perak, ada yang lewat tol Dupa, ada yang lewat tol Gunung Sari, semuanya masuk lewat tol. Paham di sini jamaah? Ini permisalan aja. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses penciptaan manusia dari nutfah. Kata Allah, "Tsumma ja'alnahu nutfatan min fi qararin makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Kemudian dari nutfah itu dijadikan segumpal darah, kemudian dijadikan segumpal daging, kemudian setelah itu menjadi tulang, dan tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Maka Allah jadikan manusia itu, Allah ciptakan manusia itu dari proses tadi. Lebih lengkap lagi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi SAW mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya proses penciptaan salah seorang di antara kalian di rahim ibu-ibu kalian itu 40 hari bentuknya nutfah, bentuknya air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari setelahnya menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Tsumma ursila ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Kalau sudah berapa? 120 hari. 4 bulan ya. Kalau sudah 4 bulan Allah utus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tiupkan di janin itu, Allah ditiupkan ruh sehingga menjadi hidup. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara di bayi itu, di bayi tersebut. Bikatsbi rizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa amalihi, amalan-amalannya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan nasibnya dia, apakah dia orang yang bahagia ataukah dia orang yang sengsara.
Ini melampaui ilmu kedokteran di zaman tersebut, jamaah. Nggak ada ilmu kedokteran di zaman tersebut yang bisa menyingkap bagaimana proses penciptaan manusia dari nutfah kemudian menjadi bayi, dengan rentetan waktunya dan rentetan perubahan-perubahannya, dari nutfah, segumpal darah, segumpal daging. Itu ilmu kedokteran belum ada, dan dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern. Ya, setelah ditemukannya USG dan yang lainnya, anda kalau ketemu sama dokter SPOG ini apa? Ahli kandungan ya, tanyakan kepada dia, dok, bener nggak proses penciptaan manusia di rahim ibu itu awalnya dari nutfah, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, ya, kemudian baru setelah itu bayinya hidup. Tanyakan kepada itu, dibenarkan jemaah. Tayyib, Nabi tahu dari mana? Ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Kok bisa Nabi mengabarkan hal tersebut? Tidak lain tidak bukan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan hadis ini banyak diantara dokter-dokter masuk Islam, jemaah. Karena ini hadis sudah 14 abad yang lalu, di mana ilmu kedokteran sekali lagi belum secanggih sekarang, tapi sudah disingkap bagaimana penciptaan, proses penciptaan manusia itu. Nah, kurang berapa menit? Sudah masuk. Taib jamaah, ternyata hanya berapa ayat tadi? 2 ayat saja. Tapi tidak mengapa, karena dari 2 ayat tersebut banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Taib, sebelum kita akhiri, saya rasa alhamdulillah nggak ada yang mau tanya. Kalau nggak ada saya tutup. Oh, kok jauh sekali Pak itu, Pak? Nggak dengar saya. Ya, monggo Pak. Ya, waalaikumsalam. Monggo, duduk Pak. Gimana? Iqra. Ya, Iqra diambil dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Iqra adalah bentuk fi'il amr yang artinya bacalah. Ya, memang tidak ada makna-makna khusus, makna-makna batin yang terkandung di dalam kata-kata Iqra ini. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita membaca. Ya, tentu yang lebih dikhususkan membaca di sini adalah membaca Al-Quran, karena yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka Iqra adalah perintah Allah kepada Nabi secara khusus. Secara asal ini perintah Nabi kepada Nabi secara khusus untuk membaca Al-Quran. Dan namanya membaca, Iqra, qara'a yaqra'u, beda dengan tilawah. Kalau qara'a yaqra'u itu membaca tanpa harus melihat teks, itu juga membaca namanya. Anda misalnya membaca dari hafalan, nggak ada teks yang dibaca di situ. Anda membaca dari hafalan, misalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini disebut qiraah, disebut bacaan, meskipun Anda sudah hafal, tidak ada teks yang ada di hadapan Anda. Tapi kalau tilawah, ini membedakannya, tilawah ini ada bacaan yang sedang dia baca. Ya, maka Nabi SAW sampai akhir hayatnya nggak bisa baca. Dari mana beliau membaca? Dari apa yang beliau hafal. Ya, dari apa yang beliau hafal, beliau membaca hafalan-hafalan Al-Quran tersebut. Itu mungkin Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.